kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu mentadabburi firman-firman Allah yang saat ini kita masih di surat An-Nur dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Alam tara, artinya bukan pertanyaan, karena semuanya sudah tahu. Jadi bukan bertanya apakah kamu tahu, sebab yang ditunjukkan oleh Allah adalah sesuatu yang sudah ada di hadapan kita dan kita saksikan. Sehingga bukan seperti bertanya, lalu jawabannya aku tahu atau tidak tahu. Tampak seperti alam tara, tahukah kamu? Kalau tahukah kamu, di sini hal yang kita sebetulnya sudah melihat. Hanya di antara kita ada yang tidak menyadari. Maka di saat itu diingatkan bahwasanya sesuatu yang sudah pernah kau saksikan dan kau lihat itu, jika kau renungi lebih dalam lagi, ada banyak hal yang bisa engkau ketahui. Ya alam taro, tahukah kamu sesuatu yang sudah kau saksikan ini, bahwa di balik itu ada sesuatu yang dahsyat lagi kau renungi. Alam taro, ini yang diajak bicara orang beriman. Alam taro annallaha, sesungguhnya yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, telah bertasbih. Ini orang beriman meyakini, mengetahui, yusabbihu lahu, telah bertasbih, mensucikan Allah. Lahu, kepada Allah, mensucikan Allah segala sesuatu yang fis samawati wal ard, yang ada di langit dan di bumi. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa semua makhluk itu patuh. Dan kepatuhan ini bentuk penghambaan. Dan penghambaan pensucian kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya yang sering membangkang justru manusia. Sehingga semesta selain manusia akan begitu mudah patuh dengan apa yang Allah berlakukan kepada mereka yang disebut dengan sunnatullah. Dan tidak akan berubah. Terus ada kepatuhan-kepatuhan. Dan kepatuhan-kepatuhan ini bentuk daripada tasbih, pensucian kepada zat Allah. Kemudian ada makna lagi tasbih, itu adalah kalau lisan kita berzikir, menyebut, menyucikan Allah, mengatakan subhanallah. Adapun selain daripada lisan, tentu dengan bentuk dan atau karakter sesuatu tersebut. Hanya permasalahannya adalah tidak semuanya kita ketahui. Bertasbihnya pepohonan, bertasbihnya ikan di laut, yang jelas semuanya mensucikan Allah. Baik dari perilakunya yang patuh tunduk dengan sunnatullah, ataupun dengan tasbih khusus yang hanya Allah yang tahu. Berzikir, menyebut nama Allah, bertasbih. Nah ini karena berita dari Allah, kita harus percaya. Seperti ayat lain, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kan turun ayat kepada baginda Nabi yang Nabi tidak melihat kejadian itu. Karena itu berita kepada baginda Nabi
Dan berita itu juga sudah didengar oleh baginda Nabi, sudah nyampe kepada baginda Nabi kisah terjadinya pasukan gajah pada waktu itu, waktu kelahiran Nabi. Nabi tidak mengetahui secara langsung karena waktu itu Nabi lahir. Tapi berita itu kan didengar oleh Nabi SAW. Bahwasanya waktu kejadian itu ada, waktu kelahiran Nabi ada kejadian besar, yaitu ada serangan pasukan gajah. Dan Allah memberitakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu apa yang Allah berlakukan? Allah oleh Tuhanmu berlakukan kepada pasukan-pasukan gajah. Dan berita itu sudah ada pada baginda Nabi. Nabi sudah tahu berita itu, cuman akan tapi ini pemberitaan dari Allah ini lebih memastikan. Bagi orang yang tidak pernah tahu, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada pada orang yang mendengar tentu adalah keyakinan di atas keyakinan dari Allah, berita Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fit tadlil, dan seterusnya. Nah, ini pemberitaan kepada sesuatu yang Nabi sudah tahu waktu itu. Tapi Nabi tidak melihatnya. Bertahunya Nabi dari berita orang-orang. Yang ada di kiri kanan Nabi cerita, waktu itu ada kejadian begini, begini, begini. Nah, kemudian kalau sudah turun Al-Quran, nah ini kepastiannya. Berita itu benar-benar terjadi. Nah, ini beritakan oleh Allah. Kalau yang memberitakan Allah, tidak ada bagi kita, bagi yang telah beriman kepada Allah, kecuali percaya bahwa semesta ini bertasbih kepada Allah. Wa tayru saffat. Dan burung-burung yang bertahan di udara dengan mengepakkan sayapnya. Di situ ada, kalau seandainya ada Allah yang meninggikan langit dan seterusnya, mengepakkan sayapnya, ini satu pelajaran juga setelah itu dipelajari oleh orang, biarpun mereka mungkin tidak beriman, melihat bagaimana hukum sunnatullah yang sudah diberlakukan kepada semesta ini untuk bisa bukan dilawan, diimbangi. Ada namanya gravitasi. Semua yang di atas akan jatuh. Semuanya di atas akan jatuh. Semua yang di atas akan jatuh, dan begitu seterusnya. Akan tapi kenapa itu burung kok bisa di awang-awang menggantung dan tidak jatuh? Nah, kenapa itu ada burung yang menggantung di awang-awang dan tidak jatuh? Ada yang sifatnya kepakannya adalah bertubi-tubi, ada yang kepakan sayapnya itu lambat seperti burung elang, melayang-layang. Dan itu ternyata bagi orang-orang cerdas hanya bedanya beriman atau tidak. Belajar bagaimana bisa untuk melawan gravitasi ini agar bisa tetap melambung di awang-awang. Sehingga ada ide-ide. Sampai hadirlah sesuatu yang dahsyat selama ini, waktu Anda naik haji pun Anda tidak perlu berjalan kaki atau di atas laut, cukup naik pesawat. Itu kan idenya daripada tentang bagaimana burung bisa bertahan untuk melawan gravitasi. Dan ini pun menjadi bahan renungan bagi orang-orang cerdas. Cuman kadang kita tidak berpikir, hanya melihat burung terbang begitu saja. Tapi dihadirkan Al-Quran, di situ ada makna. Ada makna agung. Dan sebagian memaknai lagi bahasanya, ya tasbihnya semesta ini ya seperti itu, aktivitas, kegiatan, gerak-geriknya. Burung itu bertasbih dengan sofatnya, dengan kepakan-kepakan burung. Semuanya. Kodok dengan suaranya, kalau kodok ngorek bahasa Jawanya, atau burung berkicaunya dan seterusnya, itu tasbih-tasbihnya semesta. Kullun qad alima salatahu, semua Allah telah mengetahui bagaimana cara mereka salat atau bertasbihnya, beribadahnya. Tasbihahu, jadi mereka semuanya tunduk patuh. Dan hanya manusia saja yang banyak melanggar, tidak mematuhi apa yang Allah berlakukan kepadanya. Sehingga peringatan ini untuk manusia. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan.
Banyak hal-hal yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang berpikir akan jadi bahan renungan, kemudian untuk dikembangkan di alam nyata, termasuk tadi yang disebut dengan burung untuk bisa menghadirkan pesawat dan lain sebagainya. Kemudian, walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Maksudnya hanya milik Allah lah segala yang di langit dan di bumi. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Allah menciptakan semuanya. Termasuk di dalamnya adalah manusia itu sendiri. Wa ilallahil masir. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Bahan renungan bagi manusia bahwa kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini milik Allah yang menciptakan Allah. Sehingga kita harus betul-betul waktu mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tarji' di saat ada orang meninggal dunia, itu maknanya apa? Harus kita pahami maknanya bahwasanya memang kita dari Allah, inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami semua ilaihi raji'un, kepada Allah akan kembali. Maka kembalilah dalam keadaan Allah ridha. Sebab yang kembali kepada Allah ada model yang diridhai oleh Allah dan yang tidak diridhai oleh Allah. Ada model hamba yang kembali kepada Allah dengan diridhai oleh Allah mendapatkan kenikmatan. Yang tidak diridhai Allah mendapatkan siksa. Maka saat hidup di dunia ini mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah dengan sebaik-baik keadaan. Sebab kita dihadirkan oleh Allah di semesta ini dalam keadaan bersih, tanpa celah, tanpa dosa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya itu dianjurkan untuk diucapkan. Dan Nabi mengajari untuk mengucapkan itu di saat kita melihat orang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, ini renungan lagi. Yang kalau kita hubungkan dengan penemuan-penemuan saat ini. Tentang bagaimana terjadinya proses, kalau kita di SD itu kan tahu bagaimana proses terjadinya hujan dan sebagainya. Ada gambaran-gambaran itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran untuk jadi bahan renungan bagi kita. Alam taro, tahukah kamu bahwasanya annallaha yuzji, sesungguhnya Allah menggiring yusji sahaban, awan. Allah menggiring awan, dibawa, ya, menggiring Allah. Jadi ada hubungannya dengan iradah Allah ingin memberi makan orang yang ada di sana. Kemudian digiringlah itu awan. Setelah digiring itu awan, thumma yu'allifu bainahu. Sehingga awan itu gumpalan awan bertemu. Setelah gumpalan awan bertemu menyatu, thumma yaj'aluhu rukama. Sehingga kalau kita melihat sepintas, awan di atas itu bagaikan gunung, tumpukan gunung. Sehingga kadang-kadang kita lihat di atas tuh kok seperti, wah kayak daratan ya. Kalau lagi awan hamparan awan itu kita lihat seperti seolah-olah bisa kita pijak, kemudian ada gunung-gunungnya dan sebagainya. Ini gambarannya itu alam lalu menggunung. Fatara al-wadqa. Setelah itu kamu akan melihat apa? Setelah menggumpal, kamu melihat ada curahan hujan. Curahan hujan. Min khilalihi. Di sela-sela di antara. Di sela-selanya itu ada hujan. Curahan hujan di balik awan. Sesaat kan kalimat langit mencurahkan hujan. Lah, yang menjelaskan ya semacam ini. Mungkin kemana langit, bukan dari langit, dari mendung lah. Ini kalau membaca
Langit maknanya dari atas turunnya hujan. Dari atas kan mata air. Nah, ini dijelaskan bahwasanya hujan dari mendung itu. Kumpulan. Kemudian bagaimana dari. Jadi sesaat disebut dari langit. Yursilis sama alaikum midroro. Sama langit. Hujan deras. Ya, tentunya dengan ayat lain yang menjelaskan, jangan berkata mana ini enggak sesuai dengan penemuan ilmiah. Ini dijelaskan ini ada bahwasanya ada mendung yang menggumpal, kemudian setelah itu menyatu, kemudian menggunung, setelah itu akan menurunkan curahan hujan. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha. Nah ini. Jadi menurunkan dari langit min jibalin, ya. Laksana gunung, maksudnya sesuatu yang banyak, bahkan membatu di ketinggian, membatu kemudian turun sehingga ini menjadi cair. Jadi bisa jadi kalau kita saksikan ke gunung di sana itu membatu, seperti mengeras gitu. Tampaknya itu seperti asap, tapi kalau seandainya orang naik pesawat, ngelampui itu seperti kita naik jalan yang berbatu. Padahal kalau kita lihat seperti asap yang terangkat. Ternyata di situ ada bentuknya. Nah, disinilah dalam ketinggian tertentu yang sangat dingin, air menjadi apa? Air menjadi batu, menjadi es. Dalam ketinggian tertentu. Dan tidak akan bisa mencair kecuali sudah menemukan suhu udara yang lebih panas lagi. Maka bisa jadi ini kalau seandainya ada yang mencoba mencermati sampai atas, kalau semakin di dalam ketinggian tertentu itu betul-betul membatu. Tidak bisa turun. Kemudian turunnya pun bisa jadi dalam bentuk turun dengan suhu udara tertentu, lalu cairlah air. Kalau kita gambarkan begini, hanya mungkin proses itu sangat cepat. Begitu besar kuasaan Allah. Yang jelas ini dikatakan bahasanya laksana gunung. Laksana bisa saja sesuatu yang sangat besar, kemudian menjadi curahan-curahan hujan. Fayusibu bihi, maka Allah akan timpakan air hujan tersebut, akan tumpahkan, akan curahkan man yasha, siapapun yang Allah kehendaki. Wa yasrifuhu amman yasha, dan Allah jauhkan dari orang yang tidak Allah kehendaki. Sehingga kadang orang hanya dilewati oleh awan. Ternyata tidak hujan di tempatnya. Padahal dari kemarin dia pengen hujan. Siapa itu petani? Ada yang berkata, ya Allah jangan turun di sini. Kenapa? Saya nggak mau ada hujan. Tak taunya malah turun di situ. Siapa itu? Petani garam. Jadi namanya beda-beda. Nggak bisa ngatur dia. Kalau Allah mau turun, kan tetap turun. Nah, petaninya, ya Allah ini harus turun hujan, saya pengen turun hujan, loh ada mendung senang, tak tahu yang dilewati oleh Allah. Dilewatkan. Fayusibuhi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha'. Yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Kemudian, yakadu hampir. Kilauan, kilatnya itu menarik mata. Ada sehingga di balik itu semuanya lihat. Itu kan urusan air. Air katanya ada kilauan. Kilauan, kilat. Yang kilauan-kilat itu adalah terang sekali. Bahkan seolah-olah bisa menghilangkan mata. Artinya apa? Begitu terangnya bisa mengalahkan pandangan kita. Sehingga kita melihatnya silau. Itu mengalahkan mata kita. Ini ada gambaran-gambaran tentang apa yang pernah kita saksikan untuk jadi bahan renungan. Agar semakin kuat iman kita. Ini adalah tentang semesta. Dan nanti masih banyak lah kalau kita mau merenungi keadaan semesta ini, apa yang terjadi, yang kita lihat, menghadirkan renungan, fala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, dan lain sebagainya, tentang pembuatan tentang proses hadirnya janin, kemudian proses macam-macam. Banyak disebutkan oleh Allah, dan bagaimana ombak-ombak di laut dan seterusnya. Disebutkan untuk jadi bahan renungan. Sehingga sesuatu itu yang terjadi itu, dia itulah tasbihnya.
Makanya tasbihnya makhluk-makhluk Allah adalah ya seperti itu. Sehingga manusia yang memahami tasbih mereka langsung seketika itu seorang hamba langsung bisa berkata subhanallah dengan pemahamannya tadi. Jadi fahami, yakni menyadari, meyakini tasbihnya makhluk-makhluk itu, maka setelah itu seorang hamba akan mengatakan subhanallah yang telah menciptakan hujan, subhanallah yang telah menciptakan laut, subhanallah yang menciptakan. Jadi kita diberitahu oleh Allah tentang tasbih-tasbih mereka. Setelah kita merenung, setelah itu sampailah kepada tasbih kita juga. Lalu mengatakan subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah, maha kuasa Allah. Inilah di antara yukallibullahu al-laila wan nahar. Allah mengganti siang dan malam, malam dan siang. Pergantian siang dan malam. Dan ini adalah untuk kemanfaatan. Ada sesuatu yang bisa mengambil manfaat siang. Seperti matahari hadir untuk tumbuhan. Sehingga pohon itu kalau nggak ada matahari nggak akan tumbuh. Kemudian malam adalah untuk istirahat kita. Karena siangnya bekerja dan seterusnya. Dan masih banyak kalau kita renungi tentang siang dan malam. Pergantian siang dan malam yang Allah berikan. Inna fi dzalika la'ibratan, itulah tujuannya. Semuanya itu adalah pelajaran. Ibrah adalah pelajaran. Satu pendidikan bagi orang liulil absari, bagi orang yang punya kecerdasan mau berpikir. Jadi semakin banyak kita merenungi tentang semesta ini, yang ada adalah semakin kuat keimanan kita. Apapun coba kita lihat semesta. Dari mungkin kalau kita memperhatikan tentang kehidupan di laut itu, sama kolam yang ada di belakang itu kolam di belakang itu ikan tidak dikasih makan, ikannya nggak gemuk-gemuk ya. Kalau tidak dikasih makan. Dikasih makan sesaat-sesaat. Tapi di laut subhanallah. Tidak pernah dikasih makan oleh manusia. Tapi ikannya ikan segar. Bagaimana gitu semuanya terjadi? Ada ikan besar. Ikan sangat besar. Yang dimakan ikan yang lebih kecil. Ikan yang lebih kecil memakan yang lebih kecil lagi. Ikan kecil-kecil bisa saja dia makan sesuatu yang nempel-nempel di atau humus apa ya, air itu kan menjadi ada di dasar air itu ada lumut kecil-kecil. Dari ikan yang sangat kecil, makanannya bukan ikan. Hanya sekedar apa saja yang ditemukan di laut itu kecil-kecil. Termasuk ya, kayak mungkin ya ulat atau apa saja. Dan yang barang-barang kecil ini bukan makanannya ikan gede, bukan. Makanan ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih gede lagi. Ikan gede belum mau makan ikan kecil nih, nggak akan ada rasanya. Ikan dimakan lebih gede lagi dan lebih gede lagi. Dan itu contoh kecil ini terjadi di seluruh lautan sehingga sampai muncullah ikan-ikan raksasa. Dan itu makan, ikan itu makan. Dan kejadian ini setiap saat di dalam lautan itu kalau kita renungi. Setiap saat ini terus terjadi seperti itu. Sehingga dijaring oleh puluhan ratusan kapal pun masih saja ada. Semestinya kan kalau hitungan habislah kan. Yang menangkap ikannya gede-gede pakai alat besar dan sebagainya. Tetap saja dan seterusnya. Begitu inilah kuasa Allah. Tidak dikasih makan, Allah yang beri makan dengan cara yang Allah lebih tahu. Yang ini ada. Dan ikannya segar-segar. Kalau alasannya ini kan ada orang buang sesuatu di situ. Oh, yang malah gede ikan yang tidak pernah dekat sama, justru yang dekat dengan limbah-limbah itu ikan penyakitan itu ikan enggak. Itu justru yang gede-gede di tengah laut sana yang jauh daripada buangan sampah orang-orang yang iseng itu. Lebih gede, lebih seger ikannya. Sehingga kalau ada orang menangkap ikan bukan di tempat di mana ada orang sering buat sisa-sisa makanan. Enggak. Ke tempat laut yang dalam sana, disitulah ikan-ikan besar ada. Siapa yang beri makan adalah Allah Jalla Jalaluhu. Dan begitu seterusnya. Semesta adalah ciptaan Allah dan tunduk kepada Allah dan semuanya bertasbih kepada Allah.
Nah, kalau kita pandai merenungi tentang semesta ini, maka ujungnya nanti hasilnya adalah kekuatan atau kesungguhan kita di saat kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, dan juga maha besar Allah, maha kuasa Allah. Ini saja, semoga Allah memberikan pemahaman kepada yang kepada kita, dan juga mungkin mohon ini ada renungan ini kita hadirkan kepada diri kita, sehingga kalau kita kembali kepada ilmu akidah. Saya ulang, ilmu akidah yang paling dasar, cara mengimani adanya Allah itu suruh melihat kepada semesta dan kepada diri sendiri, kepada proses diri kita sendiri lah ya. Merenungi tentang diri kita. Maaf. Ya, tentang mata kita, tentang rambut kita, tentang semua yang Allah berikan kepada kita. Antara rambut ini sama-sama di wajah. Tapi bulu mata ini kok tidak bisa panjang-panjang ya. Kalau ada mungkin setelah itu ada salon bulu mata. Ini tidak panjang-panjang. Kemudian Allah jadikan kuku itu bisa panjang, tapi gigi tidak. Kalau sudah Allah meletakkan hidung di sini, nggak usah protes. Nggak usah mengeluh kenapa hidungku ada di depan sehingga aku naik motor jadi sesek. Minta di belakang, nggak usah. Nah, atau ini, itu adalah ciptaan Allah yang paling dahsyat sudah. Kemudian juga ya gigi, lidah, mata. Gigi ini ngerti loh, kalau itu lidah kita nggak akan digigit, tapi kalau lidahnya kambing langsung kita gigit, kurang lebih. Jadi semuanya ada kita bisa merasakan dengan itu semuanya dan bisa membedakan. Jadi kalau makan itu, sampai kadang kita berpikir kok ada burung itu, kita beri sesuatu, padahal kalau bisi-bisian itu kan terbungkus oleh kulitnya. Itu ngerti kalau ada isinya. Hanya paruhnya saja nyentuh, itu sudah tahu kalau ada isinya, ditelan. Tapi kalau itu nggak ada isinya, itu langsung. Atau palsu. Begitu cepatnya. Jadi perasaannya itu tajam sekali. Allah beri itu semuanya. Kemudian yang punya bayi kecil, bayi merenung, subhanallah. Allah jadikan bagaimana dia bisa mengetahui kalau itu adalah harus diminum susunya. Itu susu dari ibunya. Dan masih banyak kalau kita menghadirkan renungan, disitulah kekuatan iman. Kekuatan iman. Makanya kalau ini ulil absor, orang yang punya pandangan, punya kecerdasan pikiran, bisa berpikir cerdas, maka disitulah kekuatan. Akan menghadirkan kekuatan iman. Meyakini, melihat, mencermati apa yang disaksikan. Maka menjalanilah hidup ini dengan renungan. Belajar, ibrah. Ibrah ini adalah pelajaran. Semua yang kita saksikan. Dengan keimanan. Sehingga dengan itulah seorang hamba itu seharusnya dengan menyaksikan apa yang ada di semesta ini, yang ada adalah semakin kuat imannya. Wallahu a'lam bishawab.